Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Kemudian datanglah kepada suatu hari, maka Sri Mala pun berjamu orang makan. Maka Pandai Mas dan anaknya, dua orang, datanglah ke rumah Sri Mala, diperjamunya makan minum. Maka anak Pandai Mas, dua orang itu pun naiklah ke atas rumah Sri Mala bermain-main daripada suatu bilik kepada suatu bilik. Maka dilihat Sri Mala, anak Pandai Mas itu bermain, maka ditutupnya lah pintu bilik itu. Lalu dikeluarkannya anak burung dua ekor itu, dibawanya ke hadapan orang banyak itu. Seraya katanya, "Hei tolanku Pandai Mas, lihatlah olehmu akan anak tuan hamba sudah menjadi burung. Ia berlari-lari bermain lalu jatuh, maka ia menjadi burung keduanya." Setelah dilihat oleh Pandai Mas itu akan anaknya telah menjadi burung itu, maka ia pun terlalu marah akan Sri Mala. Seraya katanya, "Dusta diri itu, adakah manusia menjadi binatang?" Maka segala halayak di dalam majelis itu pun heranlah. Maka oleh Pandai Mas itu ditangkapnya leher baju Sri Mala, lalu dihelaknya ke tengah majelis itu. Seraya katanya, "Segeralah pulangkan anakku itu keduanya. Jikalau tiada engkau pulangkan, niscaya kubawa kepada hakim." Maka sahut Sri Mala, "Mana kehendakmu lah." Arkian maka Pandai Mas pun makin marah. Lalu dibawanya Sri Mala kepada hakim, minta hukuman dari hal anaknya sudah jadi burung itu. Maka kata Pandai Mas, "Ya Tuan Hakim, adakah anak hamba jadi burung? Tuan hamba periksa apalah." Maka hakim pun memeriksa Sri Mala. Maka kata Sri Mala, "Sungguhnya lah ya Tuan Hakim, anak Pandai Mas itu dua orang datang bersama-sama orang banyak. Hamba bersedekah, maka kanak-kanak itu bermain-main keduanya di atas rumah hamba. Lalu jatuh, keduanya pun menjadi burung. Inilah ia." Maka kata hakim dengan segala khalayak yang banyak itu, "Tiada pernah kami sekalian melihat atau mendengar wartanya manusia jadi binatang." Maka kata Sri Mala, "Ya Hakim, tiadakah Tuan hamba mendengar pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam ada seorang curi Nabi Allah Isa itu, maka dijadikan Allah Ta'ala kera akan orang itu. Tatkala dilihat oleh kera itu tempatnya masa ia lagi manusia, maka ia pun menangis. Sungguh pun ia kera, tetapi pada penglihatan ia tiada berubah. Dalam pada itu pun cobalah Tuan hamba lepaskan anak burung itu. Kalau bukan ia anak Pandai Mas, niscaya tiadalah ia dapatkan ayahnya. Nyatalah dusta hamba kepada Tuan hamba sekalian." Maka kata hakim, "Benarlah kata Sri Mala itu." Maka kedua anak burung itu pun dilepaskan oranglah di hadapan majelis itu. Setelah sudah lepas, maka anak burung itu pun terbanglah datang naik keribaan Pandai Mas itu. Beberapa pun ditolakkan oleh Pandai Mas itu. Datang juga ia keduanya. Maka hakim dengan segala halayak itu pun heranlah melihat halnya burung kedua itu. Maka kata hakim, "Telah nyatalah anak Pandai Mas itu menjadi burung. Siapa tahu kalau ada dosa engkau dahulu, hendaklah engkau bertobat supaya dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anakmu itu kepada rupanya yang sedia kala itu." Maka Pandai Mas itu pun kembalilah ke rumahnya membawa anak burung dua ekor itu dengan duka citanya. Setelah datang kepada hari yang lain, maka Pandai Mas pun datanglah ke rumah Sri Mala. Katanya, "Hei saudaraku, bahwa aku telah berdosa kepadamu, ampunilah kiranya dosaku itu. Adapun akan emas itu adalah kepada aku."
Maka keduanya pun pergilah kepada tempat emas itu, dibagikan dua. Maka Sri Mala pun suka tertawa. Setelah sudah, maka anak pandai emas itu pun dikembalikan oleh Sri Mala kepada pandai emas itu. Maka tiadalah berkasih-kasihan lagi antara kedua mereka itu seperti dahulu kala. Maka kata Bayan, demikianlah hikayat peri kemuliaan emas itu. Akan sekarang baiklah Tuan pergi, tetapi ingat-ingat Tuan akan hikayat hamba ini. Maka istri Khojah Maimun segeralah menanggalkan pakaian yang indah-indah itu. Maka ia pun memakai pakaian yang lain pula. Setelah sudah lalu turun berjalan sampai ke pintu. Maka hari pun sianglah. Maka istri Khojah Maimun tiadalah jadi pergi. Ia pun kembalilah ke rumahnya. Demikianlah ceritanya dihikayatkan oleh orang yang mempunyai cerita ini. Setelah datang kepada malam yang lain pula, maka istri Khojah Maimun pun berlengkaplah hendak pergi. Maka ia pun datanglah kepada Bayan, katanya, "Hei unggas isi surga, lagi amat budiman, betapakah halku ini? Jikalau tiada dengan bicaramu akan daku, niscaya matilah aku di dalam berahiku ini." Maka sahut Bayan, "Hei Siti yang bijaksana lagi bangsawan dan arif dermawan, belumlah Tuan bertemu pada malam tadi dengan kekasih Tuan hamba itu. Adapun kepada hati hamba adalah Tuan ini seperti hikayat seekor burung bayan yang tiada mendengar pengajaran ibu bapanya. Akan Tuan hamba pun demikian juga, tiada menurut kata hamba ini." Maka kata istri Khojah Maimun, "Berhikayatlah apalah seperti katamu itu. Betapakah hikayatnya Bayan yang tiada mau menurut kata ibu bapanya?" Maka kata Bayan, "Tiadalah mau hamba berhikayat, karena belum Tuan berjumpa dengan anak raja itu. Pergilah Tuan dahulu. Apalah baiknya duduk kurus kering dengan diri, menahani hawa nafsu Tuan yang berahi itu? Apakah kesudahannya yang demikian itu?" Maka kata Bibi Zainab, "Berhikayatlah engkau dahulu, karena terlebih sedap daripada makanan mendengar katamu itu. Menjadi berkat kepada hatiku, maka bencilah aku pada segala wujudku. Apalah dayaku, karena iblis sudah mesra kepada hatiku." Maka Bayan pun sukacita hatinya mendengar kata itu. Maka kata Bayan bercerita, adalah seekor bayan 3 ekor anaknya. Berdiam ia pada suatu lubang kayu. Adapun pada pohon kayu itu ada cervelai beranak-anak muda. Sebermula adapun anak bayan itu bersahabat dengan anak cervelai. Maka kata Bayan kepada anaknya, "Jangan apalah hei anakku, engkau bersahabat dengan anak cervelai itu, karena ia binatang yang tiada teguh setianya." Beberapa pula dikatakan oleh ibu bapanya tiada juga diturut oleh anak bayan itu. Maka kata Bayan pada anaknya, "Engkau ini adalah seperti hikayat anak kera bersahabat dengan anak saudagar." Maka ia beroleh malu dan kejahatan daripada tiada menurut kata bapaknya. Maka sahut anak bayan itu, "Hei bapakku, hikayatkanlah supaya ku dengar. Betapa juga peri hikayat kera itu." Maka kata bapaknya, "Ada seekor kera, konon bersahabat dengan anak saudagar. Beberapa pun dilarang oleh ibu bapaknya, tiada jua didengar oleh anak kera itu. Jadi ia beroleh kejahatanlah daripada tiada ia menuruti kata bapaknya. Maka senantiasa hari anak kera itu pergi bermain-main dengan anak saudagar itu. Maka kata bapaknya, 'Hei anakku, jangan engkau bersahabat dengan anak saudagar itu, karena ia manusia, kita binatang.' Maka segala pengajaran ibu bapaknya tiada juga diturut oleh anak kera itu. Sekali peristiwa pada suatu hari, maka anak kera itu pun bermain-main catur dengan anak saudagar itu. Maka kalah anak kera, menang anak saudagar. Anak kera itu pun marah, lalu dihamburkannya buah catur itu kepada anak saudagar. Sahdan pada masa itu orang pun banyak duduk di rumah saudagar itu. Maka anak saudagar itu malu, lalu dihunuskannya pisau daripada pinggangnya dan diparangkannya kepada anak kera itu.
Maka anak kera itu pun melompat. Kenalah ujung pisau itu pada lengannya. Anak kera itu luka sedikit. Setelah itu pisau itu pun dicampakkan oleh anak saudagar itu. Tatkala dilihat oleh anak kera pisau itu tercampak di situ, lalu ia pun melompat mengambil pisau, lalu dilontarkannya kepada anak saudagar itu. Maka anak saudagar itu pun luka sedikit. Sebermula anak kera itu pun kembalilah ia kepada bapaknya. Setelah dilihat oleh bapaknya anaknya luka, maka kata bapaknya, "Kenapa engkau luka itu?" Maka berceritalah anak kera itu segala perihalnya itu kepada bapaknya. Maka kata bapaknya, "Hei anakku, apakah kataku dahulu kepadamu? Sekarang janganlah lagi engkau bersahabat dengan bermain-main dengan anak saudagar itu." Sungguh pun demikian kata bapaknya, tiada jua didengar oleh anak kera itu. Sedia kala pergi juga ia bermain-main dengan anak saudagar itu. Adapun luka anak kera sudahlah sembuh, tetapi luka anak saudagar itu belum juga sembuh. Beberapa pun diobati oleh tabib, tiada juga baik. Maka kata tabib kepada saudagar itu, "Adapun luka anak tuan hamba ini, jika beroleh hati anak kera itu, sembuhlah." Setelah anak saudagar mendengar kata tabib demikian, maka katanya, "Meski hamba mati sekalipun, bahwa sesungguhnya tiadalah hamba mau membunuh anak kera itu." Setelah dilihat oleh saudagar itu luka anaknya itu tiada juga mau sembuh, maka saudagar itu pun berpikir di dalam hatinya, "Baiklah, apabila datang anak kera itu, kubunuh." Syahdan pada suatu hari datanglah anak kera itu hendak bermain-main dengan anak saudagar seperti adat sedia kala juga. Maka segera ditangkap oleh saudagar dan dibunuh akan dia, diambilnya hatinya, lalu diobatkan anaknya itu. Maka luka anak saudagar itu pun sembuhlah. Demikianlah ceritanya. Maka kata bayan itu, "Demikianlah kejahatan orang yang tiada menurut kata ibu bapaknya." Sungguh pun demikian kata ibu bapaknya, anak bayan itu bersahabat juga ia dengan anak cerplay itu. Maka pada suatu hari datanglah seorang kanak-kanak kepada pohon kayu itu. Maka dilihatnya anak cerplay, lalu ditangkapnya anak cerplay itu, dibawanya pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh cerplay anaknya diambil orang, maka ia pun menangis laki bini. Kemudian pergilah cerplay laki bini mendapatkan serigala seraya mengadukan, katanya, "Hei serigala, bahwa adalah hamba diam pada suatu lubang kayu dan bayan pun ada bersarang di atas pohon kayu itu." Maka anak bayan itu pun bersahabatlah dengan anak hamba. Maka datang seorang budak, ditangkapnya lah akan anak hamba, dibawanya pulang. Sekarang ini kehendakku akan anak bayan itu pun, barang daya upaya tuan hamba, minta dilenyapkanlah juga daripada mata ibu bapaknya. Berilah bicara akan daku oleh tuan hamba. Maka kata serigala, "Jikalau demikian, apabila datang budak itu, janganlah engkau lari. Jikalau dekat budak itu, maka engkau larilah sedikit-sedikit hingga sampai kepada lubang tempat bayan itu tinggal. Apabila dilihat oleh budak itu akan anak bayan itu, niscaya diambilnya lah akan anak bayan itu dengan senangnya." Kemudian maka budak itu pun datanglah pula. Maka dilihatnya cerplay itu pun ada lagi. Maka diusirnya. Apabila dilihat oleh cerplay budak itu menghampiri dia, maka ia pun lari perlahan-lahan kepada tempat sarang bayan itu. Apabila dilihat oleh budak itu sarang bayan itu, maka budak itu pun pulanglah ke rumahnya. Setelah hari pun malamlah, ia pun datang kepada sarang bayan itu, lalu ditutupnya lubang bayan itu. Setelah hari siang, maka burung bayan itu pun hendak keluar. Dilihatnya pintu lubangnya tanpa ditutup orang. Maka kata bayan, "Hei anakku, apalah kataku, bahwa sesungguhnya bencana ini daripada cerpelai juga datangnya. Tetapi marilah kita mufakat, apabila datang budak itu hendak mengambil kita, maka kita bermatikan diri kita." Setelah sudah tinggi hari, maka budak itu pun datanglah hendak mengambil bayan itu.
maka segala bayan itu pun bermatikan dirinya. Maka pada hati budak itu, sungguhlah mati bayan ini, oleh karena aku lambat datang, lubangnya pun aku tutup, itulah sebabnya, maka ia mati. Lalu dibuangkannya ke tanah segala burung bayan itu, maka tinggal seekor lagi bayan yang tua. Arkian setelah bayan yang banyak itu habis jatuh ke tanah berkaparan, maka terbanglah sekaliannya. Setelah dilihat oleh budak itu akan kelakuan bayan itu, maka ia pun marahlah, lalu turun ke tanah. Katanya, binatang haram jadah ini ditipunya kita, pura-pura mematikannya diri. Aku lontarkan ke tanah berkaparan seperti bangkai, lalu ia terbang habis. Tetapi baiklah, yang tinggal ini kubunuh juga, baru puas rasa hatiku. Maka diambilnya bayan tua seekor yang tinggal itu, hendak disembelihnya. Maka kata bayan itu, hei budak, jika engkau bunuh aku, tiadalah akan kenyang engkau akan dagingku yang sekepal ini, melainkan engkau jualkanlah aku ini dengan harga 2000 dinar. Boleh engkau makan sampai anak cucumu. Bawalah aku ini kepada raja di dalam negeri ini. Ku dengar ada penyakit sopak pada kaki raja itu dan tangannya. Aku tahu ilmu tabib. Akulah mengobati dia. Setelah didengar oleh budak itu, maka dibawanya bayan itu kepada raja. Apabila tiba ia kepada orang penunggu pintu raja, maka kata budak itu, hei penunggu pintu, Tuan hamba persembahkanlah kepada raja bahwa adalah hamba berjual seekor burung bayan. Tahu ia akan ilmu tabib, maka harganya 4000 dinar. Maka oleh penunggu pintu itu dipersembahkannya kepada raja. Maka titah raja, bawalah ia masuk. Setelah sudah budak itu masuk, maka titah raja, hei kanak-kanak, hendak dijualkah burungmu itu? Berapa harganya? Maka sembah budak itu, 4000 dinar tuanku. Maka titah raja seraya tersenyum. Betapakah engkau katakan yang tiada layak? Bukan harganya demikian itu, unggas yang sekepal ini. Setelah didengar oleh bayan titah raja itu, maka sahutnya, hei raja besar yang berakal, sempurna bicaranya, duli yang maha mulia, belilah juga patik ini, supaya penyakit duli syah alam itu patik obati. Insya Allah ta'ala niscaya hilanglah penyakit tuanku itu. Setelah didengar oleh raja demikian itu, maka dibelilah oleh raja dengan harga 4000 dinar. Setelah sudah, maka penyakit sopak raja itu pun diobati oleh bayan. Maka penyakit itu pun sembuhlah dengan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala. Pulanglah seperti dahulu kala dengan sempurnanya. Maka raja pun terlalu amat sukacita melihat penyakitnya sembuh itu. Kemudian berapa lamanya, maka bayan itu pun berdatang sembah, ya tuanku, jikalau ada ampun kurnia duli syah alam akan patik, mohonlah dilepaskan patik, karena patik hendak kembali melihat anak bini patik, karena lamalah sudah bercerai. Maka titah raja, baiklah hei bayan budiman, lalu dilepaskan baginda akan bayan itu. Maka ia pun terbanglah kembali kepada anak bininya. Demikianlah hikayat anak bayan yang tiada menurut kata ibu bapanya, dapat juga kesusahan. Ya Siti yang baik paras, pergilah tuan kepada kekasih tuan, karena hari hampir akan siang. Maka istri Khojah Maimun baharulah hendak turun, maka hari pun sianglah, maka tiadalah jadi ia pergi. Maka istri Khojah Maimun pun duduklah di rumahnya dengan masgulnya. Setelah hari malam, maka ia pun memakailah pakaian yang indah-indah, terlalu banyaknya. Maka ia pergi kepada bayan itu, katanya, hei unggas, beri apalah izin olehmu, karena beberapa lamanya aku menahani berahiku ini, serta lamalah sudah tiada ku berjumpa dengan kekasihku itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.